Assalamualaikum, hai hai hai, apa kabar teman-teman? Kabarnya hari ini semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Masih tetap semangat ya teman-teman untuk menyimak video-video yang saya share ya. Untuk video ini masih sambungan dengan video yang tadi pagi ya teman-teman, karena memang saya nge-recordnya juga tadi pagi. Tetapi untuk video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai tips memulai usaha warung sembako. Jadi sebelum benar-benar menjalankan usaha ini, penting banget ya untuk kalian semuanya yang memang ada niat untuk membuka usaha sembako untuk mengetahui tips memulai dan membuka usaha sembako ini. Jadi bagi kalian yang memang ada keinginan, simak baik-baik ya tips yang saya berikan. Ini tips yang saya terapkan di usaha saya sendiri ya. Jadi menurut saya ini sangat efektif banget kalau kalian terapkan di usaha kalian. Jadi tips pertama untuk memulai usaha sembako agar lebih laris manis yaitu merencanakan usaha. Jadi dalam memulai usaha memang harus ada perencanaan ya teman-teman. Mulailah setiap usaha dengan perencanaan usaha yang matang terlebih dahulu, termasuk dalam usaha sembako ini ya teman-teman. Tidak bisa sembarangan dimulai tanpa perencanaan. Pastinya teman-teman semua telah memahami beberapa hal yang perlu disiapkan ya sebelum membuka toko sembako. Ketahui dulu faktor-faktor pendukung, penghambat bisnis, dan yang lainnya. Teman-teman juga dapat memulai dengan melakukan riset atau survei di setiap pasar ataupun toko-toko sekitar tempat yang akan kalian sewa atau kalian gunakan untuk usaha. Kemudian menghitung modal dan mencari supplier barang dagangan. Selain itu, pikirkan juga ya teman-teman, tempat usaha yang akan kalian pilih, apakah akan menyewa ruko atau memanfaatkan ruangan kosong di rumah kalian. Sebab usaha ini cocok sekali ya untuk ibu-ibu rumah tangga ataupun untuk kalian yang memang sudah ingin resign dari tempat kerja. Setelah itu bersiaplah ya pada persaingan dengan pedagang yang sudah memulai usaha ini terlebih dahulu. Nah, dengan perencanaan usaha yang matang, teman-teman tentu akan lebih siap pada berbagai kemungkinan. Kemudian untuk tips yang kedua yaitu lakukan riset pasar. Sebagai bagian dari perencanaan usaha sembako, melakukan riset pasar adalah penting ya teman-teman, yang harus teman-teman lakukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar peluang kalian untuk menggeluti bisnis ini. Untuk melakukan riset pasar, teman-teman perlu melihat kemungkinan persaingan dengan bisnis serupa atau toko lain yang terlebih dahulu membuka usaha ini atau yang lebih modern. Contohnya seperti minimarket ataupun supermarket. Dalam riset pasar ini, teman-teman juga dapat mempelajari kebiasaan dan budaya masyarakat setempat, mengetahui detail-detail penting setidaknya untuk mengetahui bahwa masyarakat di sekitar toko yang akan kalian tempati punya kebiasaan yang baik ya, tidak kebiasaan yang buruk. Termasuk juga jika teman-teman membuka usaha sembako ini di sebuah desa, agar kalian dapat menyesuaikan barang-barang yang disediakan dengan warga desa setempat. Selanjutnya untuk tips yang ketiga, hitungan modal yang tepat. Tips untuk membuka usaha sembako selanjutnya adalah dengan melakukan perhitungan modal yang tepat untuk usaha tersebut. Pastikan modal yang kalian keluarkan untuk berbelanja kebutuhan toko dilakukan dengan cermat dan teliti. Apalagi kalau modal kalian itu modal pas-pasan ya, modal kecil-kecilan. Sebab bukan hanya kebutuhan untuk toko saja, tetapi kebutuhan
Untuk modal atau operasional kalian juga ya teman-teman. Penggunaan modal ini juga berkaitan dengan pemilihan tempat. Apakah teman-teman akan menyewa ruko ataukah menggunakan rumah tempat tinggal kalian sebagai tempat usaha. Lantas, apakah perlu direnovasi atau tidak? Termasuk pertanyaan apa saja perabotan yang mesti dibeli atau menetapkan barang-barang dagangan. Setelah semua modal terhitung, teman-teman kemudian dapat memperhitungkan barang dagangan apa saja yang berpotensi untuk dijual ataukah barang-barang apa aja nih yang laku di tempat yang akan kalian pergunakan untuk usaha. Di awal pembukaan usaha sembako seperti ini, sediakan barang-barang yang dasar terlebih dahulu ya teman-teman, atau barang-barang yang memang sudah pasaran di masyarakat sekitar. Selanjutnya untuk tips yang keempat yaitu perhatikan tata letak barang. Dalam usaha sembako ini teman-teman harus sadar betul ya akan penataan letak barang di toko yang akan kalian jadikan tempat usaha. Ini adalah hal penting karena jika teman-teman menatanya dengan tidak teratur, otomatis pelanggan ataupun pembeli akan tidak nyaman ya. Kemudian barang-barang pun lebih mudah ditemukan kalau kalian menyusunnya terlihat lebih rapi atau lebih rapi dari biasanya. Dalam penataan letak barang di toko sembako inilah teman-teman dianjurkan untuk tidak mencampurkan antara bahan makanan dengan jenis bahan-bahan sabun atau bahan-bahan kimia ya teman-teman. Agar terlihat rapi, gunakanlah meja atau etalase kalau memang modal kalian cukup, atau kalau bisa kalian gunakan lemari-lemari ya, dan juga rak yang menempatkan barang dagangan agar terlihat lebih rapi dan bagus ya teman-teman. Dan selanjutnya untuk tips yang kelima yaitu perhatikan kebersihan toko. Ini juga sangat penting ya tips yang kelima ini. Tips ini sudah saya terapkan juga di tempat usaha saya ya. Tips membuka usaha sembako selanjutnya adalah dengan memperhatikan kebersihan toko seperti yang telah disinggung di poin sebelumnya. Toko yang bersih membuat pembeli dan pemilik merasa lebih nyaman dalam berbelanja dan menjalankan usaha ya. Calon pembeli akan lebih tertarik dengan toko yang memperlihatkan kebersihan di warung mereka. Pastikan sebelum kalian membuka warung atau toko kalian, perhatikan kebersihan di tempat usaha kalian terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu periksa dan pastikan semua barang ada di tempatnya agar di saat kalian membuka toko susunan barang kalian lebih rapi dan lebih nyaman dilihatnya ya. Memperhatikan kebersihan dan kerapihan toko sembako dapat mencegah hewan seperti kecoa dan tikus bersarang dalam toko kalian. Jadi kalian harus perhatikan ya teman-teman, kebersihan ini memang penting. Jadi kalau warung kalian itu jorok, kotor, becek, dan kalian tidak pernah bersihkan ataupun tidak pernah kalian pel, yang beli aja sudah enggan ya untuk masuk ke toko kalian. Selanjutnya untuk tips yang keenam yaitu pilihlah barang dagangan atau sembako yang berkualitas. Sebenarnya ini juga termasuk penting ya, karena kita itu membeli barang dagangan itu memang harus memilih ya, apakah produk tersebut dalam kondisi bagus, apakah produk tersebut layak untuk kita jual atau layak kita konsumsi atau layak kita gunakan. Jadi kita memang harus perhatikan. Tips untuk membuka usaha sembako selanjutnya adalah dengan mengelompokkan barang-barang atau bahan-bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, terus baik itu gula curah ataupun gula kemasan ya. Dalam beberapa item ini kalian memang harus pisah-pisahkan. Apabila modal kalian mencukupi, kalian juga bisa menyediakan produk dalam kualitas premium ya teman-teman, karena memang ada beberapa masyarakat yang menginginkan produk-produk dengan kualitas premium. Tapi kalau modal kalian itu seadanya, kalian cukup
jual terlebih dahulu produk-produk yang memang sudah pasaran pastinya ya, yang memang sudah beli ataupun sudah jadi langganan warga-warga sekitar. Carilah pemasok yang tepat untuk mendapatkan barang kualitas yang lebih bagus dengan harga yang rendah, misalnya dengan cari pemasok dari pasar ataupun dari distributor. Selanjutnya untuk tips yang ketujuh ini juga termasuk penting ya teman-teman. Lakukan pembukuan toko sembako dengan cermat. Ini bisa kalian terapkan di awal-awal kalian membuka usaha sembako ya teman-teman. Kalian harus mencatat modal kalian berapa, pengeluaran berapa, dan nanti di saat kalian memulai usaha, kalian tinggal meneruskan pendapatan kalian tiap hari berapa. Dari situ kalian bisa melihat ya, apakah usaha kalian ini menuju perkembangan yang baik atau justru malah menunjukkan perkembangan yang lebih buruk ya teman-teman. Tips membuka usaha sembako yang tidak boleh sahabat lewatkan yaitu pembukuan. Transaksi sekecil apapun yang dilakukan dalam bisnis usaha sembako ini memang wajib banget kita catat ya. Pembukuan tersebut biasanya dicatat dalam buku kas, atau data di dalamnya akan memudahkan teman-teman memantau status keuangan kalian semuanya, apakah mendapatkan keuntungan atau kerugian. Data ini juga dapat dijadikan acuan untuk evaluasi strategi bisnis ya teman-teman. Begitu besar manfaat pembukuan dalam sebuah bisnis. Sayang banget kalau kalian itu sepelekan ya. Tidak semua orang memahami cara melakukan pembukuan, tapi kalian bisa belajar secara perlahan, tidak perlu harus langsung pintar. Yang namanya pembukuan memang susah, tapi kalau kita mau belajar otomatis kita lama-lama juga tahu ya teman-teman. Kemudian yang tips ke-8 ya, ini juga tidak kalah penting dari tips-tips sebelumnya, yaitu tetapkan strategi penjualan. Kesuksesan usaha sembako memang dimulai dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat ya teman-teman. Kalau kalian salah menerapkan strategi di bisnis kalian, otomatis usaha kalian itu susah berkembang ya. Teman-teman pun juga tidak perlu ragu untuk melakukan promosi agar warga sekitar ya lebih mengenal usaha kalian ya, baik itu usaha sembako atau usaha yang lain. Promosi juga bisa dilakukan dengan bermacam-macam cara. Ada cara yang kontroversial seperti menyebarkan brosur, pemasangan yang lebih modern, apapun bisa dilakukan ya. Kalau kalian memang usaha kalian besar, modal kalian besar, kalian juga bisa menggunakan media sosial juga ya untuk menjangkau pembeli yang lebih jauh mungkin ya, kalau memang kalian bisa menggunakan media sosial. Selain itu teman-teman juga bisa membuat contohnya promo-promo ya di tempat usaha kalian. Kalau memang usaha kalian besar, kalau memang modalnya kecil-kecil ya kita paling bisa menawarkan ke tetangga sebelah ya. Berikan potongan harga untuk barang tertentu. Bahkan teman-teman juga bisa menerapkan sistem tebus murah ya untuk produk-produk tertentu. Kalau saya biasanya itu kalau barang-barang yang memang lama terjual habis ya, tapi masa expirednya masih lama, biasanya saya kasih potongan harga ya teman-teman. Itu lumayan efektif ya, walaupun mungkin mereka itu kemungkinan tidak terlalu suka, tapi biasanya ibu-ibu rumah tangga itu kalau ada potongan harga itu pasti dikejar ya, walaupun produk tersebut mungkin mereka belum pernah menggunakan atau belum pernah pakai. Selanjutnya untuk tips yang ke-9, ini menurut saya sih tips yang terakhir ya, atau biasa ini adalah tips dasarnya sebenarnya. Ini adalah inti dari membuka usaha sebenarnya menurut saya, yaitu berikan pelayanan terbaik kalian. Tips membuka usaha sembako berikutnya adalah dengan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Jangan biarkan pelanggan pergi karena pelayanan yang kalian berikan itu kurang bagus ataupun kurang memuaskan. Jangan tunjukkan muka masam, muka judes, dan
apa ya, masalah-masalah pribadi kalian justru dibawa-bawa ke tempat kerja atau tempat usaha kalian, itu akan membuat mereka itu tidak nyaman ya teman-teman untuk berbelanja di tempat kalian. Maka selalu bersikap ramah, menghargai pelanggan dapat membuat mereka menjadi lebih senang ketika berbelanja di tempat usaha kalian. Kombinasi antara toko yang bersih dan rapi, barang yang berkualitas, promosi yang bagus, serta pelayanan yang ramah akan membuat pelanggan atau pembeli kembali berkunjung ke toko yang kalian dirikan atau toko kalian ya teman-teman. Itulah sedikit tips yang bisa saya bagikan ke kalian ya. Tips memulai usaha sembako agar lebih laris manis. Mudah-mudahan bermanfaat juga atau bisa kalian terapkan juga di tempat usaha kalian ya teman-teman. Ini hanya sedikit pengalaman saya dan sudah saya terapkan di tempat usaha saya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kalian ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yang putih. Kotakan. Beras dikotakan. Hanya diriku. Belum ada kan di sini. Gaya deh. Gaya bicara. Ya dong.